Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pijar Rizkiantawan dengan NPM 2417055023 akan menjelaskan serta merekam proses pembelajaran saya, yaitu tentang materi arsitektur, organisasi komputer, dan konsep storage program. Bab 1. Mata pelajaran pengantar organisasi komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluar informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Dalam bentuk paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Masukan, memori, aritmatika, dan logika, keluaran, dan kontrol. Itu berarti kita cari dulu dengan ChatGPT. Saya siswa prodi sistem informasi yang sedang belajar organisasi komputer. Salin dulu yang tadi. Masukan, input, menerima data dari perangkat seperti keyboard atau mouse. Dan ini juga termasuk dari masukan. Memori, menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU. Aritmatika dan logika, melakukan operasi matematis dan logika pada data. Keluaran, mengirimkan hasil proses ke perangkat output seperti monitor dan printer. Kontrol, mengarahkan operasi seluruh komponen komputer dengan mengeksekusi instruksi dan mengatur aliran data. Organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Coba kita cari di definisi, ada nggak definisi kan? Oh, kita cari juga di chat di Gemini. Dan nanti kita bandingkan. Studi tentang struktur dan cara kerja internal komputer. Kalau yang di Gemini, bidang ilmu mempelajari tentang bagi komponen fisik dalam sebuah komputer bekerja sama dan menjalankan instruksi pemrosesan data. Menjelaskan di balik layar. Ini ada lebih sederhana. Sebenarnya organisasi komputer dalam menjelaskan di balik layar dari sebuah komputer, yaitu bagaimana berbagai komponen seperti prosesor, memori, perangkat input atau output saling terhubung dan berinteraksi. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian-kajian atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalaman, mekanisme input-output. Ini lebih ke arah seorang programmernya ya, kalau arsitektur komputer ya. Di Gemini juga kita cari dulu.
Arsitektur komputer adalah desain dan struktur dari sistem komputer yang mencakup spesifikasi dan cara kerja dari berbagai komponen utama seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Ini melibatkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana instruksi diproses, bagaimana data disimpan dan diakses, dan bagaimana komponen arsitektur berfokus pada konsep seperti set instruksi, mode pengalamatan, struktur internal CPU, dan mencapai efisiensi dan performa dalam pengisian data. Di game ini arsitektur komputer adalah cetak biru atau rancangan dasar dari sebuah sistem komputer. Ini seperti DNA rumah yang menunjukkan bagaimana ruangan-ruangan saling terhubung dan bagaimana rumah-rumah tersebut berfungsi secara keseluruhan. Kita menjelaskan bagaimana komponen seperti prosesor dan lebih gampang di ternyata carinya ya. Sebagai contoh adalah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengalamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektural. Apakah instruksi pengalaman tersebut akan diimplementasikan secara langsung atau melalui mekanisme charge dalam kajian organisasional? Ini perbedaan utamanya. Organisasi bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional teknologi. Contohnya teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sementara arsitektur komputer, atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatik yang digunakan, teknik pengalaman, mekanisme input-output. Sekarang kita coba cari di ChatGPT perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Ini ChatGPT apa? Kita cek yang gini dulu. Organisasi komputer lebih fokusnya lebih detail dan teknis, membahas implementasi fisik dari sebuah arsitektur. Tingkat abstraksinya lebih rendah, dekat dengan perangkat kelas. Kalau arsitektur komputer lebih konseptual dan abstrak, menggambarkan komputer dari bayangkan semua mobil. Ada analoginya. Bayangkan sebuah mobil, desain keseluruhan mobil termasuk arsitektur itu desain keseluruhan mobil termasuk jumlah roda, jenis mesin, dan tata letak kursi. Ini menentukan bagaimana mobil fungsi termodinamik. Organisasi, bagaimana komponen dibuat dan dirakit, seperti jenis bahan digunakan untuk bodi, sistem pendinginan mesin, dan cara kerja transmisi. Ini menentukan. Itu. Jadi kalau ini misalnya dasarnya kan keseluruhan mobil termasuk jumlah roda, jenis mesin, tata letak kursi, ini udah jelasnya secara umum. Sementara organisasi itu komponen mobilnya dibuat dan dirakit dengan bahan apa, bagaimana cara mesin, sistem pendinginan, cara kerja transmisi. Kesimpulannya, organisasi komputer adalah tentang bagaimana sebuah komputer dibangun dan bekerja secara fisik. Arsitektur komputer adalah tentang apa yang dapat dilakukan oleh sebuah komputer dan bagaimana programmer berinteraksi dengannya. Keduanya saling terkait. Contoh kasus nyata, misalnya arsitektur x86 adalah sebuah arsitektur komputer yang sangat populer digunakan pada PC. Organisasi dari prosesor x86 yang berbeda-beda, misalnya Intel Core i9 atau AMD Ryzen 9, dapat sangat berbeda meskipun mereka semua menjalankan instruksi x86 yang sama. Yang di ChatGPT sama ya definisinya. Arsitektur komputer mengatur pada desain komputing dan struktural dari sistem komputer termasuk instruksi set. Fokus utamanya komponen ini fokus secara komunikasi komponen dan variabel. Contohnya masih belum selesai. Kita bicara saintifik ini tadi ya.
Gampangnya digimana tadi ya. Dibayangkan sebuah mobil analoginya untuk membedakan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Jelasnya ini komponen mobil komputer apa, ini jenis bahan yang digunakan, bodinya, sistemnya mana. Kalau ini berdasarkan perbedaannya berfokus pada desain, kuantitas, navigasi, spesifikasi dan model pemrosesan. Berfokus pada implementasi fisik, teknik, teori. Saya udah blueprint dan desain kamera, sedangkan ada implementasi. Arsitektur kuantum blueprintnya sama kan, analoginya sama kayak yang dibayangkan sebuah mobil tadi. Oke, 3. Struktur komputer. Ini komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Dalam buku ini banyak yang diperhatikan. Perangkat periferal apa itu? Cek di sini juga. Error. Kenapa? Kalau di game ini bisa. Perangkat periferal adalah perangkat keras eksternal yang terhubung ke komputer untuk perluas fungsinya. Perangkat ini tidak masuk dalam komponen inti komputer seperti CPU, RAM, dan motherboard, namun tetap sangat penting untuk interaksi pengguna dengan komputer dan untuk membangun komputer. Fungsi perangkat periferal adalah input, menerima data, output, menampilkan data, menyimpan data, komunikasi, hubungan komputer dengan jaringan atau perangkat lain. Perangkat periferal itu ini kayak keyboard yang membantu untuk komputer. Audio itu mikrofon, optik itu scanner atau webcam berarti kayak ini. Button mouse yang kita pakai, touchpad itu yang kita ketik ini. Yang membantu, periferal itu yang membantu kita untuk menjalankan komputer berarti. Perangkat outputnya itu kayak visualnya monitor atau proyektor, audio speaker atau headphone, cetak atau printer. Bener kan yang membantu berarti ya. Contoh penggunaannya: mengetik dokumen, menonton film, mencetak foto, menyimpan data, berselancar internet. CPU, jadi kan ada 4 struktur utamanya dari komputer. Central Processing Unit atau CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor saja. CPU itu sama dengan prosesor. Jadi sama kayak di HP ya, yang kayak Snapdragon, MediaTek maupun Exynos. Kalau prosesor ini di laptop. Jadi biasanya kalau di komputer itu ada x86, ARM, RISC, CISC. Ini ada analoginya lagi. Bayangkan prosesor sebagai manajer pabrik. Manajer ini menerima instruksi produksi, menerjemahkannya, dan kemudian memberikan perintah kepada pekerja-pekerja di pabrik untuk melaksanakan tugas. Sama halnya dengan prosesor, ia menerima instruksi dari program, menerjemahkannya, dan kemudian memberikan perintah tersebut kepada komponen-komponen lain dalam komputer dan menjalankan tugasnya. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tentu saja memori tempat penyimpan data. Input output berfungsi memindahkan data ke luar lingkungan ke dalam perangkat lainnya. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input output. Butuh analoginya sih kita. Dalam bahasa Indonesia dong. Salah.
Udah kalau gitu kita mending ini terjemahkan. Interaksi kolom sistem mengacu pada proses menghubungkan berbagai sistem komputer, jaringan, dan perangkat bersama-sama untuk memungkinkan komunikasi berbagai data dan berbagai sumber daya. Intinya ini tentang menciptakan jembatan digital yang kemungkinan sistem yang berbeda untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Konektivitas, penukaran data berbagai sumber daya, jaringan seperti LAN, jaringan lokal atau WAN itu, kode internet. Manfaat interkoneksi sistem meningkatkan efisiensi, kolaborasi meningkatkan peningkatan akses informasi, pengurangan biaya. Contohnya interkoneksi sistem ERP, sistem perencanaan sumber daya perusahaan, kompresi awan atau Internet of Things. Ya. Jadi kalau misalnya ini kita pakai interkoneksi sistem ini, contoh analogi interkoneksi sistem. Interkoneksi sistem, bayangkan sebuah kota besar. Di kota ini terdapat berbagai sistem yang saling terhubung untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Mirip seperti jaringan komputer, jaringan jalan. Berbagai mobil atau data dapat mobil data itu di mobil dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain melalui jalan ini. Sistem listrik sama seperti jaringan listrik yang menyalurkan energi ke berbagai bangunan, dan jaringan komputer menyalurkan data ke berbagai bangunan. Sistem komunikasi, telepon, internet, dan jaringan seluler memungkinkan orang berhubungan satu sama lain. Ini mirip dengan komputer berkomunikasi melalui jaringan. Sistem penentu pipaan, pipa membawa air ke berbagai rumah, dan ini bus, sejenis saluran membawa data dan terkomunikasi. Bus ini membawa jenis ini. Contoh yang lebih spesifik adalah rumah pintar. Semua perangkat di rumah, lampu, AC, kulkas terhubung ke satu sistem. Anda bisa mengontrol semuanya dari smartphone Anda. Ini adalah contoh interkoneksi sistem dalam skala kecil. Dalam sistem transportasi umum, sistem tiket elektronik yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi seperti bis, kereta, MRT, memungkinkan penumpang berpindah dari satu moda ke moda lainnya dengan mudah. Ini adalah contoh interkoneksi sistem dalam skala besar. Jadi seperti itu. Ini contohnya. Peripheralnya ini membantu kan, komputernya ini ke memori, ini ada sistem bus yang menyalurkan tadi sama kayak perpipaan. Ini memori penyimpanan, ini CPU prosesornya, ke input output pun juga CPU nya langsung sini lagi. Di dalam CPU itu ada control unit, ada ALU, ada register, dan tetap ada sistem bus lagi yang menyalurkan yang seperti analogi tadi perpipaan. Ini paling menarik namun paling kompleks adalah CPU. Struktur CPU ada kontrol unit berfungsi mengatur operasi, mengatur komputer secara keseluruhan. Kontrol unitnya ini aritmatik dan logic unit. ALU berfungsi membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Register berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi GPU. Register ini ALU ini CPU interconnection berfungsi sebagai menghubungkan seluruh bagian tadi. Fungsi komputer, fungsi dasar sistem komputer adalah sederhana. Terdapat 4 buah fungsi operasi, yaitu fungsi operasi pengolahan data, fungsi operasi penyimpanan data, pemindahan data, dan kontrol ya. Pemindahan, kontrol data, proses data, dan memori. Komputer harus dapat memproses data. Seperti data ini bermacam-macam, tapi nantinya komputer melakukan penyimpanan sehingga walaupun hasil komputer digunakan saat ini setidaknya komputer fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka interface. Proses ini dilakukan oleh unit input output ini, dan peringkatnya disebut peripheral. Perangkat disebut peripheral tadi kita cari itu. Peripheral itu yang bantu. Saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh dan kemudian komputer melakukan proses komunikasi data. Ini storage ke processing. Ini dari memory control storage. Ataupun dari storage control processing. Dari Oke, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pertama atau kuis pertama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.